isu-isu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada yang sampai saat ini masih stay tune perhatikan channel kami, karena channel kami tidak ada artinya manakala tidak ada penontonnya, tidak ada pemirsa yang mentelangi, yang stay di channel ini. Pemirsa, terima kasih atas like, comment, share, dan subscribe-nya, sehingga tak terasa hari ini sudah sampai di 287 subscriber. Tapi untuk monetis pemirsa masih jauh, karena untuk monetis minimal 1000 subscriber. Jadi saya minta kepada pemirsa yang mantengin channel ini untuk men-share dan mengajak untuk subscribe, karena tanpa bantuan pemirsa kami tidak ada apa-apanya dan kami tidak bisa berbagi ke banyak orang. Karena dari satu pemirsa lah channel ini akan berkembang menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kami mohon dukungannya pemirsa, karena channel ini hadir tujuannya cuma satu, ingin menyampaikan Al-Quran secara kafah murni, sehingga benar-benar bisa mensucikan jiwa kita. Kenapa pemirsa? Saya kasih juga dasarnya nih pemirsa. Di usia saya juga ngaji ke beberapa orang yang saya anggap tahu, baik berdasarkan formal maupun non formal pengalamannya dan kesohorannya. Tapi tetap Allah melihat bukan karena itunya, bukan karena penampilan fisik luar dan ini, tapi melihat ke dalamnya. Ternyata di dekat saya sendiri yang saya kenal dari sejak lama, sejak zaman sekolah, ya Prabu Jolo-Jolo ini ternyata saya amati dari dulu. Kalau saya ngomong sama dia, saya bercerita sama dia, saya sampaikan permasalahan, dia selalu kasih problem solving-nya itu selalu dengan Quran surat. Akhirnya saya mikir, wah kenapa kamu kok begini, tidak pernah ngomong ini. Karena begini, lama-lama itu menjadi tanda tanyanya semakin besar, tapi setiap pertanyaan dia mampu menjawab. Sampai satu saat otak saya habis. Artinya otak saya habis tuh saya tidak pernah menang lagi kalau berdebat atau bercerita atau melakukan infiltrasi dan penetrasi kepada pemikirannya. Saya tidak pernah bisa menang lagi seperti dulu. Sejak dia bahasanya megang Quran, apalagi setelah saya beri gelar dia Prabu Jolo-Jolo, dikenal waninya oleh banyak orang, semakin saya meyakini kan. Makanya saya kasih gelar dia tak jumenengke Prabu Jolo-Jolo, karena dia tahu semua ranjau dan jebakan. Kamu biar tidak kena ranjau, biar tidak kena jebakan, karena efek ranjau jebakan tuh mati, kena trap itu ya mati, apalagi kena ranjau meledak, hancur berkeping-keping. Nah itu namanya jadi afwaron. Dan saya tidak mau jadi afwaron pemirsa. Ayo kita kembali ke keabadian dengan kesucian dan kefitrahan kita sebagai hamba yang asalnya dari hembusan, kembali ke hembusan yang sudah pernah bersatu dengan jasad. Itulah jiwa, tapi jasad kita hancur lebur kembali di alam. Nah itu diterangkan oleh Prabu Jolo-Jolo, sehingga dia bisa menaikkan derajatnya ke Prabu Siliwangi. Nah, dilalah Prabu Siliwangi itu kakaknya kakek saya. Nah, itu ceritanya. Akhirnya ketika dia bisa mengurai silsilah pakemitan, ya sudah, tak jumenengke Prabu Jolo-Jolo. Sebenarnya dia menguraikan isi Al-Quran sehingga wangi. Kita bisa mencium bau wanginya Quran, ini luar biasa. Dan dia selalu berkata yang terngiang-ngiang di telinga saya adalah Al-Quran ini high end. Tanya, lihat pemirsa, pernahkah seorang ulama besar saat ini mengatakan Al-Quran itu high end? Mesti bahasanya
yang pemirsa dengar. Nah, bagaimana sekarang kita mengaktualisasikan, meramaikan kembali bahwa Al-Quran ini high end. Nah, itu ya pemirsa, kita kembalikan karena narasumber kita tetap sampai hari ini adalah Bapak Dwi Juliet Ettedi namanya, tapi gelarnya bukan profesor, bukan profesor, bukan dokter, tapi ngumpuli profesor dokter. Makanya kita ambil Prabuan, membuat wangi di sekitarnya. Namanya Prabu Jolo Jolo. Monggo. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bil qa'il kitabihil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa, pada malam ini, pada kesempatan ini kita masih dibersamai dengan seluruh apa kandungan yang ada di dalam diri kita. Karena mengapa? Kalau kita tidak menyadari itu mulai awal, maka kita tidak akan mempunyai kemauan yang kuat, tidak akan mau mensucikan niat kita, tidak akan memberikan apresiasi terhadap apa yang selama ini membersamai kita itu. Karena kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya setiap apa yang kita lakukan dalam tingkah kita itu tidak bisa terlepas dari apa yang ada dari dalam diri kita itu. Kalau kita tidak mau menyadari itu, maka
alangkah kita sesungguhnya melangkah itu tanpa menggunakan dasar pemikiran dan rasio logika yang sehat dalam hidup kita. Karena mengapa? Karena kadang begini pemirsa, banyak kenyataannya bahwa seluruh individu yang ada di alam semesta ini itu dia sadar dengan akan keberadaan hidupnya itu, tapi dia tidak menyadari bahwa langkahnya sesungguhnya tidak menggunakan dasar yang dari rasio kesehatannya itu, sehingga hanya semata-mata dianggap itu sebuah rutinitas yang memang setiap hari dia melakukan seperti itu, sehingga terbukti bahwa setiap pagi dia bangun dari tidurnya melakukan aktivitas yang telah terbentuk sekian lama, yang mewarnai hidupnya itu ya sekedar seperti itu. Makanya banyak contoh di kehidupan itu panjenengan bersama, bahwa rata-rata kita ini adalah setelah bangun maka kita akan melakukan aktivitas seperti kebiasaan yang ada setiap hari itu seperti apa. Kalau seorang ayah kebetulan dia punya profesi sebagai seorang ASN atau sebagai profesi seorang TNI maupun Polri, ya sudah, dia mandi, menyiapkan seragamnya, sarapan, berangkat bekerja. Dengan aktivitas di pekerjaan ya seperti itu. Apa yang dia kerjakan sesuai job disk yang dia kerjakan itu. Rutinitas. Sehingga nanti selesai istirahat, makan, kalau melakukan ritual ya melakukan ritual yang sifatnya ya sekedar rutinitas. Realitas. Sehingga apa yang dia kerjakan itu dia tidak pernah menganalisis dalam dirinya, tidak pernah menggunakan rasio logika yang sehat, bahwa itu semua tidak semata-mata rutinitas sebetulnya. Yang turun-temurun dari nenek moyangnya, dari keluarganya ditanamkan hal semacam itu. Padahal sebetulnya di dalam diri kita itu punya kewajiban, punya pertanggungjawaban, bahwa sesungguhnya segala aktivitas apapun yang berkaitan dengan hidup itu sesungguhnya kembalikan kepada handbook cetak birumu yang berkaitan dengan Al-Quran surat itu sendiri, sehingga jenengan nanti memahami dan menyadari bahwa sesungguhnya setiap langkahmu itu tidak bisa terlepas dari hukum-hukum Al-Quran itu, atau hukum-hukum yang berkenaan dan berkaitan dengan hukumnya Allah, yang di situ dikasihkan ke kamu itu sudah berupa mushaf 30 juz itu sesungguhnya yang mendasari mengapa saya harus ngaji ini dengan itu dulu pembahasannya. Itu pemirsa. Sehingga nanti jenengan betul-betul bisa apa istilahnya ngeres terhadap pemikiran kamu selama ini yang menjadi rutinitas itu, menjadi sebuah mengapa saya ini ternyata kok hidup, apakah ya sekedar seperti ini, apakah hidup saya ini ada yang merekayasa, ada grand desainnya yang maha luar biasa, sehingga setelah saya dijadikan awalnya saya tidak ada, sehingga saya diciptakan menjadi ada ini. Saya punya tugas apa sesungguhnya? Sekalipun secara kemanusiaan panjenengan dituntut untuk beranak istri, punya tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap anak istrimu, nanti berkeluarga, sehingga di situ ada konsekuensi logis harus bertanggung jawab dengan keluargamu itu. Betul. Dan itu mau tidak mau kamu harus masuk ke sebuah perjanjian yang teguh. Betul. Artinya dengan mertua berarti dia punya perjanjian, karena mertua itu punya anak yang kamu pinang, sehingga ada ikatan pernikahan, sehingga nanti dengan yang kamu pinang pun punya perjanjian yang teguh, surat nikah. Lah itulah sesungguhnya akhirnya jenengan menikah itu kan tidak sekedar menikah dengan satu orang itu secara individu, tapi nanti akan menikah secara individunya, juga akan menikah secara keluarganya itu,
setelah itu akan menikah secara kejiwaannya itu sendiri, karena setiap individu membawa jiwa, membawa unsur hidup, sekaligus membawa jasmanianya yang bisa kamu gauli itu. Betul. Sesungguhnya itu. Prabu Jolo-Jolo rokokan sih. Oh, Saya ambil konklusi dari video-video sebelumnya. Jadi pemirsa, ini saya begini karena sudah lebih dari 100 hari, berarti kan nolnya sudah 2 loh. Videonya juga udah lebih dari 100, berarti kan juga nolnya sudah 2. Jadi coro disuntik itu pipi kiri, pipi kanan, ada hidung di tengahnya udah 2, mantau juga udah 2, karena nolnya udah 2. Nah, 02 itu mau berubah ke jadi 03, ke 1000. Nah, 2 ini enggak enak. Bodoh O-nya 2, tolol O-nya juga 2, goblok O-nya juga 2. O-nya juga 2. Ya, omon-omon juga O-nya banyak lagi. Ya. Jadi kalau masih 2 tuh enggak enak. Nah, jadikan 3, karena kalau 3 tuh udah menyatu, Trisula. Nah, saya kan dalam rangka menuju 0 ke 3, karena kalau sudah 0 ke 3 nggak ada lagi nolnya. Nah, saya mengingatkan karena satu, unlimited ya. unlimited being. Being. Ya, jadi saya cuma mengingatkan satu dari yang diterangkan Prabu Jolo-Jolo bagusan. Saya teringat video yang kalau tidak salah videonya masih 30-an sampai 39 lah. Di belakang, dilihat aja, saya lupa. Cuman intinya begini. Ketika kita diangkat baik sebagai ASN, sebagai TNI, Polri, atau pegawai manapun yang berinstitusi resmi, PP, CP, dan dia mengangkat pegawainya benar-benar, mesti ada surat pengangkatan atau SK. ya. Dan itu berlaku sampai nanti usia paripurna alias pensiun. Dikeluarkanlah SK, otomatis kan dapat uang pensiun. Kalau dia selama bekerja, nggak usah diomong lah, itu udah bagian gajian. Ya. Nah, saya tarik konklusi terakhir. Dan jeneng ngambil Gusti kan juga sama. Kalau balas saitna, yes. Itu kan bahasa gampangnya nih, bahasa gaulnya. Apa aku Tuhanmu? Ya. Besok, lah kan kok lali pas urip. Lah saya kira sakno, Pak. Nah, kita lupa setiap hari bernapas, rezeki yang, waduh, saya sudah tidak bisa menghitung lagi sekarang, karena saya juga sudah paham O-nya 2, goblok tolol tadi udah mau jadi pinter nih. Jadi saya tidak mau bercerita banyak, nanti ngungkuli bahasanya, nggak boleh juga tuman. Nah, bukan tomeong lah ya, karena untuk menjadi union itu memang berat sekali, harus mengalahkan golongan Aquaron ini. Saya kemarin untungnya saya Aquaronnya masih hidup. Coba kalau saya Aquaron yang nggak bisa dibangkitkan lagi, kayak golongan Aquaron yang sekarang ada di sekitar kita ini, waduh kasihan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ke pemirsa yang masih stay tune dan mengamati dengan seksama omongan-omongan obrolan kami, omongan itu rokokan ngopi tok. Tapi jangan lupa mengingatkan kita bahwa kita ini punya majikan yang sudah dikasih kolu balas saitna, yes. Apa buktinya? Urip sempurna, iso mangan, iso ngene barang, beli keturunan mana, berkembang biak. Nah, saya kalau sudah meraih mining itu, dan Ki Jolo Prabu selalu mengatakan yang kemarin, hari ini, besok itu diulang-ulang tadi, rutinitas, aktivitas, realitas. Akhir bulan gajian. Siapapun itu, selama dia hidup di muka bumi, gajian sampai Gusti, bukan bulanan. Detikan gajiannya, tarik napasnya, entek dong. Itu aja lah sudah. Lama. Ya sudah. Ini saya mau nanya sini aslinya, sudah enggak kuat makanya, karena saya kan orangnya dablek. Gak ngurus. Monggo ya, Prabu Jolo-Jolo wis tak jumenengke kok Prabu kok. Lanjut mana? Oke, terima kasih. Makanya kalau kita sebetulnya mau kembali kepada unsur penciptaan kita, itu tidak ada yang tidak keren. Kurang keren yang bagaimana? Bayangkan panjenengan itu kira-kira kados nyun sewu sendiri aja lah. Sekarang
yang membawai langsung manajemen NPK, saya sendiri ini bisa membahas tentang sebelum saya di sini kan setelah usia 54 ini Mas ya. Berarti Mas Kaji kan sudah 59 atau 57 ya. Ya selisih 3 tahun berarti dengan saya kan. Nah, bayangkan jenengan iso bahasa urunge neng kene jenengan. Dulu neng alam ke alam apa? Bukan alam arwah. Itu ngungkapnya ternyata usia sekarang ini Mas. Kan berarti 57 tahun yang lampau baru bisa jenengan ungkap sekarang. Tapi karena bisa mengungkapnya itu dengan Al-Quran ini Mas. Kalau tidak dengan Al-Quran ini jenengan buta Mas. Sangat. Karena tidak punya piranti untuk mendekati itu. Karena sudah tertinggal sebegitu lamanya. Terus selama itu jenengan dipusingkan dengan tagihan, Rutinitas. dipusingkan dengan sebuah rutinitas, dipusingkan dengan segala macam Kenikmatan. apa yang kamu hadapi itu. Kan semua menterlenakan kamu akhirnya lupa terhadap MOU majikan yang sesungguhnya itu. Itu yang perjanjian tidak ditulis di kertas. Nah, dan itu langsung ditulis dalam diri. Nah, itu sayangku. Maksud saya ke sana. Lah jenengan semua wis sadar sampai ke sana apa belum? Tak tanya. Lah saat seperti itu terus jenengan pengen mengungkap dengan segala cerita dan dengan segala macam-macam isi dongeng, segala apa yang diturunkan oleh orang tuamu. Akhirnya kamu kan sing mbok eling-eling sekedar wong tuamu loro sing katon iku bahwa kamu terlahir dari situ. Padahal orang tuamu belum tentu bisa menerangkan dan mengetengahkan Al-Quran ini secara mendalam terhadap kelahiran kamu sebelum dari orang tuamu secara fisik. Dan saya memberanikan diri ini menjawab para pendongeng-pendongeng itu. Saya memberanikan diri menjawab. Silakan, ayo. Yang didongengkan itu karena saya ngeri juga tuh kalau tidak diomongkan biar saya sudah tidak terkena getahnya. Ya, karena saya juga senang dengan dongengannya itu. Iya, kena imbas pasti. Dongengannya begini pemirsa, bahwa akan dibikin jembatan dari surga ke neraka. Orang neraka sudah sampai di ujung sini, sementara orang surga belum membuat apapun. Karena memang yang di neraka tuh orang-orang yang pandai sembarang kalir, sementara di sini orang yang jujur, jadi tidak bisa membuat. Dongeng itu saya suka dan menjadi membuat saya tertawa dalam kesedihan. Tapi hari ini saya jawab dengan segala resikonya. Orang ke barat saya ke timur, orang ke dalam saya ke luar. Itu resikonya. Tapi itu dongeng pengantar tidur anak TK. Tapi kalau Anda ingin kembali ke majikan, dongeng itu tidak pernah Anda dan menyesatkan. Doraemon itu hanya cocok ditonton anak di bawah usia akil balik. Jadi kalau pemirsa senang nonton Doraemon, berarti emang pemirsa masih belum usia akil balik. Walaupun usianya berapa angkanya saya nggak ngurus. Karena masih suka dongeng Doraemon, berarti masih suka bermimpi. Sementara kita hidup tuh realitas. Mau tahu realitas itu apa? Sakit kan? Cubit. Makanya jangan mencubit orang lain. Itu aja. Salaman, iki salaman iki salaman asli. Jadi ingat, majikan kita tuh tidak pernah menampakkan diri, tapi selalu memberi. Nah, dan tanpa kembali. Kembali. Itu saya bisa ngomong ini karena sudah disumpeli bendino itu abune. Tak bakar aja wis ndang cepet masuk itu. Jadi itu pemirsa. Monggo lanjut Prabu Jolo. Oke, terima kasih. Ya, ini semakin mengena sebetulnya. Dia nanti pasti akan menemukan sebuah kedamaian yang hakiki. Sebetulnya hanya itu aja. Karena selama panjenengan itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya rutinitas yang kamu lakukan setiap hari sampai usiamu sekarang itu sesuatu yang sangat memabukkan. Itulah Homer bentuknya. Itulah khuldi itu. Karena kamu setiap hari didogma dan didoktrin dengan konsep yang sifatnya kamu sukses, kamu berhasil, kamu menjadi seorang yang
apa istilahnya ya, secara ini sebuah bentuk apresiasi dan prestasi yang luar biasa. Tapi kamu di situ terlena bahwa sesungguhnya itu semua kan sebetulnya sekedar pakaian luar itu. Pakaian luar. Karena besok nanti hancur. pangkatmu tertinggi ya almarhum lah wes. Karena belum ada orang yang melebihi pangkat almarhum itu, sudah ketemu. Makanya saya tanya, Belum. apakah ada kepangkatan yang melebihi almarhum? Tidak ada ya. Ternyata puncaknya di almarhum itu. Almarhum. Nah, ALM. Cuma nanti di almarhum itu bisa rojiun apa enggak? Nah, Itulah. Karena irji'i itu syaratnya berat. ya. Nah itu loh. Dan ada lagi nih, maaf di Jolo. Prabu Jolo. Ya. Orang katanya pendongeng, ahli kisah kan pendongeng kan ya. Nek kisah saya apik Mas. Ya. Ya ahli dongeng kalau ahli cerita. ahli Iya. kisah aja wis sudah munggah titik lah pangkatnya. Nanti hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah Waduh. masuk surga. Saya bersaksi Allah bukan seperti itu. Nah, tak tanya sekarang. Hmm. Lah yang punya surga neraka itu yang menentukan sebetulnya Quran ini apa bukan? Ya kita taunya dari Quran lah. Loh. Nah, kalau tahu dari Quran, wong Quran tidak menjelaskan Ya, bahwa itu sekedar mengucap makanya. seperti itu kok. Saya ini belum tamat, tapi khatam bolak-balik. Ya, belum pernah ada di Quran menyebutkan orang yang membaca la ilaha illallah masuk surga, nggak ada. Enggak ada. Cuman la ilaha illallah adalah perkataan mengatakan Tuhan itu Ya, Ahad memang itu setaranya. adalah kuncinya. Fataha. ya. Yaftuhu fataha Ya. jannah. Itu Tapi memang yang ada innalillahi wa inna ilaihi ilahi raji'un. rojiun harus itu. Irji'i ila rabbiki itu. Tan martia fatuli ya itu Tapi ada. kalau la ilaha illallah swarga enggak ono itu sekarang. Sing maca entek-entekane la ilaha illallah mlebu Swarga itu swarga enggak itu ada. saya belum Lah baca. belum ya, nanti coba kita Ya. anu aja lah. Nah, ini pemirsa. Nanti kita bahas ke sana. Saya ingin membantah para ahli dongeng itu. Dan saya tahu resikonya, ya bantahan kalimat saya. Ya. Kemukakan ayat yang menyebutkan la ilaha illallah melebu swarga pas akhir hayat. Atau awal dan akhirnya dari la ilaha illallah Nah. itu surga itu saya Coba bilang. tunjukkan Quran suratnya. Karena nanti kalau panjenengan betul-betul buka surat Hud dari surat 106 sampai 111 itu jenengan terbelalak nanti. Karena kaitannya surga dan neraka ternyata alam semesta nanti kaitannya ke universalan itu sendiri. Bukan kok terus la ilaha illallah surga, tidak. Bahkan saya juga mau membantah ahli dongeng dan ahli kisah. Bapak dan bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu beliau adalah orang Abdullah. Itu Allah yang mengerti. Abdul Muthalib. Abdullah bapaknya Nabi Muhammad. Iya, makanya saya paman sing ngopeni kan pamannya. ya, kalau saya kan nyebutnya Abdullah tadi. Iya. Tapi kan bapaknya. Bapak Itu orang yang Singkat. ngerti. Ya. Nah, karena orang ngerti, memang dia ahli kitab. Tapi saya juga tidak tahu karena tidak diceritakan di Quran. Oh, nanti ada, kan Nah. belum. Nah, makanya karena kan saya tidak tahu, makanya saya tidak jawab. Tapi secara logika, saya menggunakan logika. Oh, iki wong apik, silsilahe apik, iki mesti juga melabu swarga. Ya. Itu loh logika. Tapi kalau pamannya Abdul Muthalib Ya. sudah dipastikan itu melebu neraka dari Quran. Ya. Tapi kalau bapaknya belum nyampe lagi, belum mau sampai sana. Ya, nanti ada pembahasan artinya perjalanan kenabian dan kerasulan si Ahmad. Sehingga nanti jenengan tahu silsilah bahwa si Ahmad itu dari Bani Hashim. Nanti bapaknya seorang Abdullah, memang orang yang betul-betul Abdullah, hambanya Allah, makanya namanya Abdullah itu. Sehingga pasangannya kebetulan kok juga Aminah. Karena Aminah itu beliau selalu membenarkan apa dalam hatinya itu tentang Abdullahnya itu, sehingga melahirkan seorang Ahmad itu. Sehingga nanti si Ahmad pada akhirnya tidak digulawentah atau tidak dipelihara oleh Abdullah sama Aminah. Karena mengapa seperti itu? Karena biar Allah ini menunjukkan bahwa sing ngopeni si Ahmad itu ternyata bukan hambanya Allah ini dan orang yang selalu membenarkan
tentang kehambaannya ini, tapi sesungguhnya nanti Abdul Muthalibnya itu menjadi asuhnya. Lah pengasuhannya itu di Muthalibnya itu. Sehingga sudahlah, ini di permukaan aja ya. Nanti kita bahas sendiri perjalanannya itu. Sehingga nanti jenengan betul-betul tahu mengapa, makanya saya sampai ngomong bahwa si Ahmad mengapa jadi Muhammad ada depannya Mu. Seperti gini, orang adzan di masjid itu namanya menjadi muadzin karena mu ini pangkat karena dia melakukan itu. Jadi jenengan jadi Muhammad tidak bisa. Saya sampai karena Muhammad itu bentuk jabatannya si Ahmad, menerima wahyu 30 juz oleh Allah, dia dibaiat dengan nubuah dan risalah itu sehingga menjadi Muhammad, sekalipun secara fisik si Ahmad memang ada. Itu loh. Sehingga sekarang yang ke dirimu apa? Nurnya, bukan Muhammadnya. Jadi ketika tadi bapaknya Kanjeng Nabi Abdullah itu kan di para ahli kisah dan ahli dongeng itu mengatakan dia itu orang non Islam karena Islam belum lahir waktu itu, benar. Tetapi karena dia non Islam otomatis katanya melebu neng luang, ya artinya ke neraka. Tapi saya secara logika mengatakan tidak mungkin lah, gimana orang ini yang mengantarkan silsilah garis keturunan DNA, kan baru belajar DNA RNA, tidak mungkin lah ini DNA-nya moro-moro terputus di sini, tidak mungkin teman. Cuman kan saya tidak punya kapasitas, itu hanya sebuah keyakinan dengan teori logik dan kecerdasan yang diajarkan Kijolo. Bilalah saya juga sudah kemarin 4-5 hari yang lalu saya ngopi bareng sama Khidir. Nah, jadi gini, kita bikin gini loh pemirsa, biar gampang, biar kita sama-sama punya opini yang sama terhadap sesuatu. Anggap aja ini panggung besar, namanya dunia, alam semesta. Ceritanya kan bisa ganti-ganti tiap hari. Iyalah. Tergantung kita mau bikin apa. Iya. Syaratnya, skenarionya, naskahnya Quran. Ya, skripnya. Itu aja. Nah, kita tinggal mau yang mana tuh, ada 114 judul. Yang masing-masing judul itu ada subjudul lagi. Ya. Bisa gini gampangannya, surat Al-Baqarah itu ada 289 ayat. Ya. Berarti kan bisa jadi 289 subjudul. Iya. Itu gampangnya pemirsa. Jadi panggung sandiwaranya itu gelarin jagat, dan di situ sudah dikasih tahu bersenda gurau saja, ojo terlalu serius. Ya. Kan gitu, sambil ngopi. Ya. Ojo moto Quran itu kudu. Oh, tidak. Nah, gitu loh. Ya, ini gaya kami seperti ini. Tapi keilmuannya yang harus kamu ambil. Tuh. Keilmuannya, metodologi ilmiahnya. Kamu menggunakan selalu rasio logika, itu yang dituntut di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau etika ya mosok wong arep idon raine kan ya wis gampang gase kan enggak boleh itu. Karena kan yang kita ngajikan ini usia kita, usia akil balik. Kalau di bawah akil balik ya terserahlah anak-anak. Karena kan masih ngajarin disiplin, masih ngajarin tata tertib, kita paham. Tapi kalau sudah kepala batu semua kayak gini loh, ya tongkatnya Musa kudu kenceng. Tutui. Ya, sistemnya ya harus tongkat Musa, harus sirotol mustaqim betul. Artinya harus posisinya jejak. Kayak tongkatmu kalau nggak jejak ya letoy berarti. Nah, itu aja. Tidak bisa berkembang biak dan menurunkan keturunan. Ya. Apalagi sebuah pemikiran. Jadi kemarin saya sudah membahas tentang apa yang ada di setiap individu itu ternyata membawa sebuah bakat dan potensi. Nah, bakat dan potensi itu ternyata ada 12 kecerdasan yang kemarin sudah saya ketengahkan itu. Jangan suruh ulang-ulang, nanti saya juga lupa. Makanya ya ditulis, terus buka Al-Qurannya, sebetulnya benar apa enggak, mengapa kok seperti itu, gitu. Sehingga nanti jangan paham. Mau aku itu nyatanya ya nulis kok. Itu kalau namanya memang mau dirusah loh ya, mau tadarus. Jadi selama ini sistem kependidikan kita itu belum bisa
menyentuh ke dasar kejiwaan itu sendiri. Padahal sesungguhnya segala sumber dari segala sumber apa yang berkaitan dengan saintifik itu sesungguhnya sumbernya dari jiwa itu. Karena kalau tidak punya jiwa yang mendalam, maka kamu nanti tidak akan bisa menyentuh kandungan. Namanya kandungan makanya pasti di dalam. Isinya. Ada isinya kandungan itu. Tidak mungkin tidak di dalam. Makanya orang kalau ngomong nanti tentang organis, itu organ internismu itu sesungguhnya. Makanya melihat organ internis yang ada di dalam dirimu itu kan sulit. Kan butuh nanti fotorongse, terus nanti butuh apa itu artinya penelusuran secara jaringan nefronnya itu. Karena nanti pengendali seluruhnya itu yang berkaitan dengan sistem cerebellum itu, sistem limbik, sistem hormonal. Begitu apa enggak kira-kira? Yang kejenengan-jenengan dewe sadar itu dulu aja. Begitu nanti ternyata jenengan menyadari bahwa sesungguhnya tidak serta-merta apa yang bisa menjadikan sumber gerakmu, sumber langkahmu itu sesungguhnya dari situ. Makanya mengapa kok polokmu itu dikatakan di bahasa Al-Quran itu kok ilal ka'bain. Ka'bain itu menunjukkan dua, berarti berpasangan itu sesungguhnya gitu. Nah, terbukti apa? Kanan dan kiri, mata kakimu itu kanan kiri ada 4. Karena di kanan ada 2, di kiri ada 2. Artinya 4 itu kamu memahami 4 mata arah angin sehingga kamu tidak tersesat itu. Sadari itu dulu. Karena kenyataan di alam semesta itu ada dimensi ruang dan waktu yang kebetulan di ruang dan waktu itu dibagi 4 bagian juga. Pengen tak buktikan? Ada pagi dan sore. Pasangannya pagi itu sama sore. Tapi kalau siang sama malam. Sehingga mengapa setiap jam itu ada perubahan, sehingga jenengan nanti melakukan sholat itu ya ada 5 waktu itu gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa di waktu-waktu itu ada aturan yang kamu harus pahami itu. Mengapa akhirnya dalam 1 pekan ada 7 hari, itu ada hari berbilangnya 5. Sehingga nanti menjadi tatanan dan aturan untuk menginjak ke tahunnya itu. Harusnya paham dari situ. Padahal mulai detik, menit, jam, hari, terus pekan, bulan, tahun, itu ternyata 7 lapisan dan 7 tingkatan. Yang melompat dari sini berarti tidak boleh kamu hitungkan. Karena jelas tidak pakem nanti, tidak sesuai dengan apa yang ada di alam semesta itu sendiri. Karena kamu berarti keluar dari ketentuan, ketetapan, kepastian, hukum-hukum, kaidah-kaidah yang datang, norma-normanya diatur oleh Allah itu. Nah itu dikemas dengan 30 juz ini gitu loh. Maksudnya seperti itu. Mengapa 30 juz? Karena kakimu 2, kepalamu 1. Itulah nanti bentuknya segitiga gini, piramid. Itu nek jenengan nanti memahami itu, tanganmu ya 2 kiri kanan, bentuk piramid ke kepalamu itu. Sehingga setiap apa yang kamu lakukan itu ternyata kakimu 2 harus ada selalu terkontrol dengan ka'bainnya itu. Sehingga harus selalu kamu nanti berwudu dengan itu, dibatasi dengan mata kaki itu. Tapi mata kepala juga harus kamu basuh. Lah nek ra ngaji Quran dasar wudu konti nggo jenengan. Padahal wudu itu mestinya kamu mau masuk ke rukun sholat secara ritualnya itu. Sehingga apa yang kamu kerjakan selama ini dengan rutinitas hidupmu berpenghidupan itu sesungguhnya tidak bisa terlepas dari Al-Quran itu sendiri. Akhirnya nanti namanya ibadah, sehingga tidak sekedar menjadi ritus yang sifatnya seremonial. Itu karena ibadah yang sifatnya sekedar seremonial tidak menyentuh kepada sir yang ada di dalam esnutmu. Sebetulnya seperti itu. Jadi tidak usah kamu ditakut-takuti dengan neraka, ditakut-takuti dengan dosa, diiming-iming dengan pahala, diiming-iming dengan berita menggembirakan surga. Untuk apa? Karena kamu tidak menyentuh sampai ke sir esnutmu itu. Sehingga desiran hatimu itu tidak terisi dan terwarnai oleh cahaya yang datangnya dari
wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina ila khasar. Mestinya ke sana. Jadi pemirsa, saya mencoba menarik konklusi. Apa sih konklusi? Kesimpulan awal. Jadi kesimpulan awal itu gini. Yang ini saya selalu mengetengahkan ini para ahli dongeng dan ahli kisah. Yang ini akhirnya menutup cara kita berpikir, cara kita berlogika dan menggunakan akal sehat kita. Karena memang nikmat berhalusinasi dan berilusi, kena impian, kena iming-iming hadiah, itu memang nikmat. Apalagi iming-imingnya judi online, bayar 1.000 oleh 1 miliar, tapi yang ada 1.000-nya ping 1 miliar, ya bangkrut. Nah, begitu juga ketika kita tidak menggunakan akal sehat. Jadi saya itu dulu dipatroh, ditetapkan, ya begitu doktrin. Allah itu rahasia, sir itu rahasia. Lah nek rahasia apa dikandani? Itu pertentangan dalam pikiran saya. Lah nek Allah itu serba rahasia, serba menutup diri, serba tidak dikasih tahu. Ngeri. Ya ngapain diceritakan? Oh justru hari ini nih saya mengerti dan paham pakai bahasanya Prabu Jolo-Jolo. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, kahaya ain sin qaf, toha dan lain-lain. Yang intinya adalah ramaikanlah. Nah artinya ramaikanlah nih kan, kita disuruh meramaikan, memberitahukan woro-woro pengumuman penting. Akulah permaisuri. Ini pengumuman itu. Tapi kalau kita anak-anak senang karena yang diceritakan dongengnya memang. Tapi ketika kita di usia segini belum akil balik, ya afwaron itu nanti jadinya. Mumpung belum jadi afwaron, kenapa sir? Kenapa kok rahasia? Ya golek ono iku kalau mau nonton apa tuh detektif tuh apa? Conan. Ya, atau apalagi tuh pokoknya cerita-cerita yang misteri itu kan kita disuruh memecahkan problem solving. Opo bojo ngamuk-ngamuk urung mbok kayak duit. Makanya dia ngamuk, kayak duit menang cangkeme. Nah, artinya bagaimana uang ini datang? Ya bergawe. Ojo ngimpi, masuk dek luang mimpi, jeblok datang 5 karung. Nah, angkat itu tanah itu dijual itu. Makanya sesungguhnya kalau kita mau betul-betul kembali kepada diri, itu sesungguhnya begini pemirsa. Makanya mengapa sesungguhnya dasar perhitungan ilmu itu kamu harus mengenal bilangan. Makanya harus tahu angka 1 sampai 9 dulu. Karena begitu panjenengan tahu tentang bilangan, maka keseluruhan hidupmu nanti berdasarkan dari itu karena sebuah kepastian. Karena hidup itu kepastian. Nah, kamu mencari problem solving, mengetengahkan apa yang berkaitan dengan rahasia yang berkaitan dengan ketauhidan. Itu kan kamu memecahkan, kamu mencari jawabannya. Itu kan tidak setelah dari sini. Tapi namanya berproses dalam hidup dan berpenghidupan itu sesungguhnya di sini. Ya. Jangan kamu anggap nanti setelahnya atau sebelumnya. Sadari dulu bahwa sesungguhnya dunia ini itu ada sesuatu yang sifatnya visual. Apa yang harus kamu lihat itu? Tujuannya mengapa? Secara visual kamu bisa membuktikan dari apa yang kamu perdengarkan itu sehingga bisa kamu lisankan. Itu nanti harus ada kesesuaian sehingga nanti tidak ada bahasa, tidak saling membohongi apa yang selama ini kita dengarkan dan kita lihat. Itulah fungsinya nanti kecerdasan visual.
Karena dari apa? Ide-ide yang muncul dalam pemikiranmu, pengelompokan dan pengumpulan yang ada di dalam intuisimu tentang datangnya sebuah petunjuk dari Allah. Karena itu merupakan huda. Nah itu kan harus kamu bayangkan, atau kamu koroakan, atau kamu tafakarun. Itu kamu kan harus memfikirkan apa yang kamu dengarkan selama ini. Sehingga dengan pemahaman pemikiran itu, dengan menggunakan rasio logika yang sehat, maka kamu bisa menganalisis itu sehingga muncul kefahamanmu terhadap persoalan yang membelit dirimu itu, dengan lingkungan yang ada, dengan cara bernegaramu, bersuami istri, berkeluarga itu tadi, dengan bermasyarakatmu, bertetangga, bersaudara, kan begitu Ya. Sehingga akan kamu buktikan mengambil langkah. Kamu bisa bagaimana menentukan sikap terhadap langkahmu itu kan setelah dari visual dengan tindakan. Ya. Itulah kamu menggunakan tangan dan kakimu. Jumat Sabtu. Karena itu nanti fungsinya untuk mencari sebuah pengalaman rasa, tapi dengan kesadaran sumbernya adalah ilmu pengetahuan. Disitulah nanti gabungan antara pemahaman kognitif dan pemahaman afektif yang ada di dalam dirimu, sehingga kamu nanti memahami ternyata kamu itu tidak serta-merta bim salabim menjadi makhluk. Itu pemirsa, sudah waktunya. Ya itu pemirsa, nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya.